Teori konspirasi yang beredar hebat di sosial media seluruh dunia saat ini adalah gempa di Turki dan Suriah yang merenggut belasan ribu korban jiwa dan puluhan ribu korban luka merupakan gempa akibat buatan manusia. Apalagi saat ini Turki sedang banyak isu panas terkait hubungan negara mereka dengan negara-negara barat. Pertanyaannya, apakah benar manusia bisa membuat gempa buatan? Turki dan Suriah pada saat masih pagi buta di hari Senin 6 Februari 2023 lalu dilanda gempa yang dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo dan berpusat di wilayah Nurdagi, Provinsi Gaziantep, Turki. Gempa ini disebut sebagai gempa terbesar dalam 100 tahun terakhir sejak tahun 1939. Mengutip dari BBC News, gempa ini terjadi karena adanya gerakan lempeng Arab ke arah utara dan bergesekan dengan lempeng Anatolia sehingga menyebabkan gempa dengan magnitudo yang cukup tinggi. Dan mengapa gempa ini bisa banyak menimbulkan korban jiwa? Menurut Bapak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, terdapat 5 alasan. Yang pertama adalah magnitudonya yang sangat besar. Menurut situs BMKG, gempa dengan skala ini sudah termasuk ke dalam gempa bumi besar yang biasanya memang menyebabkan kerusakan yang sangat serius dan dapat menimbulkan bencana alam lainnya. Lanjut yang kedua, pusat gempa yang cukup dangkal. Pusat gempa Turki Suriah ini sangat dekat dengan permukaan tanah, yaitu hanya sejauh 18 km. Lalu yang ketiga, adanya gempa susulan yang kekuatannya masih cukup besar, disusul oleh puluhan gempa susulan yang skalanya lebih kecil, namun tetap dapat memperparah kondisi akibat gempa sebelumnya. Lalu yang keempat, waktu gempa yang terjadi masih dini hari, tepatnya pukul 4:14 waktu setempat, di mana waktu tersebut masih banyak warga yang masih tidur di dalam rumahnya. Dan yang kelima, pusat gempa berada di tengah 4 kota besar, yaitu Gaziantep, Kahramanmaras, Pazarcik, dan Nurdagi yang memiliki populasi jutaan orang. Banyak pakar-pakar gempa atau seismolog dari berbagai dunia menjelaskan hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Daryono. Namun isu liar maupun teori konspirasi mengenai gempa berkekuatan besar ini merupakan sebuah gempa hasil rekayasa tetap berkembang di dunia maya. Apalagi akhir-akhir ini Turki sedang bersitegang dengan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu Eropa lainnya. Salah satu orang yang membuat teori konspirasi mengenai gempa Turki merupakan gempa rekayasa menjadi isu yang panas adalah wali kota Ankara, Ibrahim Melih Gökçek. Melalui akun Twitternya, Gökçek menyebutkan ini bukan kali pertama bagi Turki menjadi target gempa buatan manusia. Sekarang saya berpikir ini mungkin gempa hasil rekayasa manusia. Saya tidak mengatakan hal itu pasti demikian, tetapi ada kemungkinan yang sangat besar, tulis Gökçek melalui akun Twitternya. Gökçek juga percaya bahwa teknologi HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program milik Amerika Serikat menjadi dalang gempa besar tersebut. Pendapat ini pun diamini oleh salah satu peneliti dan juga penulis Turki, Haluk Özdil. Haluk Özdil mengatakan bahwa 2 gempa di wilayah Kahramanmaras merupakan gempa yang dihasilkan oleh HAARP. Ia menjelaskan bahwa pada hari sebelum gempa Turki Suriah ini juga terjadi gempa di Kagitane dengan kekuatan 3,1 magnitudo, di mana semua ilmuwan gempa menuliskan bahwa di wilayah ini sebenarnya tidak ada garis patahan, sehingga mereka menilai gempa di Kagitane ini terjadi secara tidak alami. Gempa yang dianggap aneh ini diawali dengan berlabuhnya kapal milik Amerika Serikat di daerah itu. Özdil menambahkan pola ini sama dengan gempa yang terjadi di Izmit, Turki pada tahun 1999 lalu, di mana diawali dengan kedatangan kapal Amerika Serikat. Ia juga menyebut gempa pernah terjadi di Kuba dan pemerintah Kuba menyatakan hal yang sama mengenai keterlibatan teknologi HAARP. Teknologi HAARP disebutkan pula mampu memecah garis patahan dengan akumulasi energi.
Sebenarnya, apakah betul HAARP dapat menyebabkan gempa? HAARP sendiri sebenarnya adalah sebuah observatorium yang mempelajari ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan ionosfer baru untuk komunikasi radio dengan tujuan utama mendapatkan kinerja sistem komunikasi dan navigasi yang lebih baik, serta dapat mengurangi efek-efek yang tidak diinginkan dalam sistem komunikasi dan navigasi tersebut. Berdasarkan penjelasan singkat itu, tentu saja secara logika tidak ada hubungannya dengan gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Memang rekam jejak HAARP ini sejak awal berdiri menjadi bidikan masyarakat penganut teori konspirasi. HAARP dituding sebagai senjata rahasia Amerika Serikat, di mana dapat mengontrol cuaca di seluruh dunia yang muaranya akan bisa mengatur bencana dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kepentingannya. Walaupun hal ini sudah dibantah oleh pihak HAARP dan Amerika Serikat sejak dulu, penganut teori konspirasi masih terus menjadikan HAARP kambing hitam bencana sebuah negara. Bencana-bencana besar seperti gempa dan tsunami Asia Tenggara pada 2006, gempa dan tsunami di Jepang pada 2011, dan bencana-bencana besar lainnya di seluruh dunia dikatakan oleh para penganut teori konspirasi adalah akibat dari kepentingan dan rencana Amerika Serikat di balik bencana-bencana tersebut. Sementara itu, Mike West, seorang penulis sains yang fokus pada teori-teori konspirasi cuaca dan bencana, menyebutkan cara untuk membuktikan HAARP bukanlah senjata rahasia adalah dengan menjelaskan apa sebenarnya program riset HAARP tersebut. Jelaskan kepada publik dan para penganut teori konspirasi apa yang dilakukan HAARP adalah hanya sebatas pemancar radio yang berada di satu lokasi di Alaska dan hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil udara di atasnya. Dan perlu juga dijelaskan jika kekuatan sebenarnya dari pemancar radio ini sangat-sangat kecil dibanding kekuatan yang benar-benar diperlukan untuk dapat melakukan perubahan-perubahan cuaca sesuai dugaan para penuduh. West pun mengakui jika beberapa negara memang sedang mengembangkan teknologi pengontrol cuaca, namun sejauh ini teknologi tersebut hanya dapat membuat perubahan yang sangat kecil seperti menimbulkan hujan kecil atau memencar kabut dalam skala kecil. Pendek kata, teknologi cuaca yang ada pada saat ini masih sangat jauh dari dugaan para penganut teori konspirasi. Sebagai penutup, kami dari Pola Pagi mengucapkan turut berduka cita untuk masyarakat Turki dan Suriah. Semoga korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.